Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anjala ramadhana syahrul mubarak. Alladzi anjala fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah SWT di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Allah SWT menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, sehingga mudah-mudahan dengan kemuliaan bulan Ramadan ini kita senantiasa terjaga untuk berdekat-dekatan dengan Al-Qur'an, sehingga nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Allah SWT menurunkan bulan Ramadan ini, di dalamnya juga Allah SWT menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana kita tahu dalam Al-Baqarah ayat yang 185, Allah SWT menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di dalamnya Allah SWT menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini bertujuan hudal linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia, dan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan membedakan mana yang baik dan yang salah. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam kitabnya menafsirkan surat ini bahwa di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah turunnya Al-Qur'an di dalamnya. Kita tahu bahwa Al-Qur'an itu Allah SWT turunkan di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini juga berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya mengandung keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan pada bulan Ramadan ini. Banyak hal yang harus kita lakukan karena Allah SWT menurunkan bulan Ramadan ini dan menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini, sehingga kita perlu banyak mengkaji, perlu mentadaburi bagaimana kita dekat dengan Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini sedikit saya sampaikan bagaimana dekat-dekat kita dengan Al-Qur'an, supaya nanti kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Kita memperoleh pahala yang melipat, kita memperoleh hidayah, dan memberikan, Allah SWT akan memberikan jaminannya nanti di yaumil qiyamah dengan syafaatnya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan dengan Al-Qur'an sehingga kita bisa dekat dengan Al-Qur'an? Karena pepatah mengatakan kalau seandainya kita jauh dengan seseorang, maka orang itu tidak akan mungkin akan menolong kita. Tapi sebaliknya, kalau kita dekat dengan seseorang, niscaya orang tersebut akan menolong kita. Begitu juga ketika kita dekat dengan Al-Qur'an, insya Allah Al-Qur'an itu akan menolong kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Sebaliknya, kalau seandainya kita itu jauh dengan Al-Qur'an, mana mungkin Al-Qur'an akan menolong kita, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Yang pertama, sebagai seorang muslim, kita harus qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an itu sendiri. Karena Al-Qur'an diturunkan itu dengan bahasa-bahasa yang kemudian kita harus mampu untuk belajarnya. Supaya kita bisa membacanya, tentunya kita harus mau belajar. Dari mulai mengenal huruf hijaiyahnya, makharajil hurufnya dan sebagainya, tajwidnya dan sebagainya, supaya kita mampu untuk membaca Al-Qur'an dengan benar. Karena tuntutan daripada membacanya tidak hanya sebatas membaca, tetapi bagaimana kita bisa membaca dengan benar, sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharajil hurufnya dan sebagainya. Itulah kaidah bagaimana kita harus dekat dengan Al-Qur'an dengan cara membacanya. Banyak Al-Qur'an ataupun hadis yang berkaitan dengan itu, termasuk yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Alaq, yaitu masalah Iqra, membaca.
di mana membaca ini secara kauniyah, secara kauliyah juga harus membaca dengan kauniyahnya. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan kepada kita terkait dengan bagaimana membaca Al-Quran itu. Sebagaimana beliau sabdakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena nanti di akhirat nanti Al-Quran itu akan syafi'an, akan menjadi penolong bagi kita di akhirat kelak. Tentunya banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat ditolong oleh Al-Quran. Kita di samping dengan amalan-amalan kita, dengan orang-orang yang mendoakan kita atau anak-anak kita yang kemudian akan menjadi syafaat bagi kita semuanya. Tentunya diantaranya adalah Al-Quran ini mudah-mudahan bisa menjadi syafi'an, menjadi syafaat kelak di yaumil akhir, ketika nanti tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah ataupun amal-amal yang pernah kita lakukan di dunia. Inilah pentingnya bagaimana kita membaca Al-Quran, karena bagaimanapun Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam Allah, di mana ketika kita membacanya pasti akan banyak pahala-pahala yang mengalir di dalamnya. Rasulullah juga menegaskan kepada kita semuanya tentang pentingnya membaca ini, karena orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan dikatakan sebagai ma'al kiramil bararah, bersama dengan malaikat yang kemudian akan memberikan kerahmatan pada kita semuanya. Tetapi barang siapa yang membaca dengan terbata-bata, maka dia akan memperoleh 2 pahala. Terbata-bata saja masih memperoleh 2 pahala, apalagi kemudian kita membaca dengan cara yang mahir. Kita sebagai seorang muslim dan kita sebagai orang tua, di mana kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Terus pertanyaannya, sampai pada hari yang kesekian bulan Ramadan ini, kita sudah berapa juz, sudah berapa halaman, sudah berapa surat yang sudah kita baca? Mudah-mudahan di antara kita ada yang sudah khatam, ada yang sudah setengah juz, dan mudah-mudahan juga sudah banyak yang kemudian kita baca, sehingga kita maksimal dalam membaca Al-Quran ini. Kalau kita teladani Nabi kita Muhammad SAW, beliau pada bulan Ramadan sering ditadaburi, sering dimuraja oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita tahu juga para sahabat, para ulama-ulama, kita tahu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, Imam Syafi'i itu 1 hari khatam Al-Quran. Kalau dalam bulan Ramadan, beliau 2 kali khatam dalam sehari. Sehingga dibayangkan dalam waktu 30 hari, beliau bisa khatam 60 kali. Inilah teladan yang harus kita bersama teladani para nabi, kemudian para sahabat dan para tabi'in dan ulama yang kemudian senantiasa menjaga Al-Quran. Kita tidak nabi, kita tidak sahabat, kita tidak ulama, sehingga kita bagaimana kita kok belum membaca Al-Quran, maka mungkin ada sesuatu hal yang salah pada iman kita. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan terkait dengan Al-Quran itu adalah tilawatul Quran. Di samping membaca, kita harus mentadaburi Al-Quran itu. Karena ketika kita tidak membaca artinya, kita tidak tahu maknanya, tentunya kita tidak akan mampu mengamalkan. Karena di samping Al-Quran itu adalah bacaan, maka hakikatnya Al-Quran itu adalah amalan. Sehingga dengan kita mentadaburi Al-Quran, dengan kita mengkaji tafsirnya, mengkaji Al-Quran itu, kita tahu mana yang halal dan yang haram. Kita tahu mana syariatnya, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya tentang Al-Quran itu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, terkait dengan tilawatul Quran ini, tentunya mungkin setiap hari kita harus di samping membaca, paling tidak kita mengkaji artinya. 1 hari mungkin 1 ayat atau 2 ayat, kita tahu betul artinya dan kita dalami maknanya, sehingga pelan-pelan nanti pun kita akan khatam dari sisi qiraahnya khatam, kemudian tilawahnya juga khatam. Saudaraku rahimakumullah. Kemudian yang ketiga,
kita berdekat dengan Al-Quran bisa dengan cara tahfidzul Quran, menghafalnya. Apalagi kita sebagai sekolah Al-Quran, kita sebagai sekolah tahfidzul Quran, tentunya di samping tadi membacanya, mentadaburi tilawahnya, kemudian kita harus menghafal bersama-sama. Di samping kita sebagai seorang guru, di samping kita sebagai orang tua, kita juga mengajak anak-anak kita supaya anak-anak juga mau menghafal Al-Quran. Karena targetnya bahwa kita nanti ke depan anak-anak bisa selesai 30 juz, sehingga nanti di akhirat kelak cita-cita kita bersama, anak-anak yang kita didik selama ini akan memberikan mahkota keistimewaan kepada orang tuanya di surganya kelak. Inilah konkret yang kemudian pendidikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi investasi kita bersama sehingga akan memberikan hadiah istimewa, yaitu mahkota di surganya kelak. Ini 3 langkah yang kemudian bisa kita lakukan supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita dekat dengan Al-Quran, sekali lagi Allah akan memberikan syafaatnya kelak di yaumil akhir dengan membaca Al-Quran ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.